kita sudah memasuki hari ketiga ya. Satu hari lagi menuju ke akhir dari kegiatan kita. Untuk sesi yang kedua, setelah kita showcase tadi, kita akan memasuki kegiatan lain yaitu taksu, yang mana akan ada dua perwakilan dari kita akan menjelaskan dan memaparkan apa yang mereka dapatkan ketika melakukan pembelajaran mendalam ya. Oke, sebelumnya kita panggilkan dulu yang pertama, yaitu dari SMP Negeri 31, tidak lain tidak bukan, yang sangat fenomenal, Pak Solihin SPDI. Dan selanjutnya orang yang sangat berbakat ya, dari SMP 29 yang selama ini telah memberikan pengaruh besar kepada SMP-nya, membuat perubahan dan banyak memenangkan medali-medali ya, walaupun tingkat sekolah antar kecamatan, yaitu Ibu Rini SPDI. Silakan duduk. Kita jadi ke behind the sky. Oke, tarik nafas. Alhamdulillah ya Pak David ya, sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa di sini dalam keadaan sehat. Kita kan sudah banyak melakukan kegiatan. Bapak Ibu juga sudah tahu ya, hampir 3 bulan. Boleh Pak Solihin memaparkan sedikit apa saja yang didapat dalam pelatihan ini dan apa sih yang Bapak Solihin unggulkan ketika melakukan kegiatan di sekolahnya yang sudah praktik baiknya. Silakan. Yang pertama, yang jelas 3 bulan setelah pelatihan, yang pertama saya memiliki sebuah keluarga baru. Ya, itu salah satunya. Nah, jarang sekali ini terkumpul dengan orang-orang yang sangat hebat ini. Ya, tepuk tangan dulu kita semua. Kalau untuk masalah pembelajaran mendalam, saya sudah katakan bagaimana itu bahwa pembelajaran mendalam itu harus difokuskan dengan anak-anak. Kita sebagai guru, sebagai fasilitator saja, terus kita bisa mengajar itu dengan ada prinsip-prinsipnya ya, harus menggembirakan, harus berkesadaran, terus bermakna. Yang sudah saya terapkan di sekolah saya, alhamdulillah, ketika saya mengajar, saya melakukan metode pembuatan poster itu dengan cara berdiskusi, sehingga anak-anak membuat poster itu poster tentang apa itu namanya, melestarikan alam. Jadi anak-anak antusias untuk membuat dengan bahagia dan senang, tanpa sadari bahwa waktu sudah habis gitu Pak. Iya, terima kasih. Pak Solihin ya sudah melakukan sedikit banyak cerita apa saja yang sudah dilakukannya ketika mempraktekkan pembelajaran mendalam di sekolahnya. Sekarang boleh Ibu Rini menceritakan sedikit apa yang dialami ketika mempraktekkan pembelajaran mendalam di sekolahnya. Baik, terima kasih Pak David untuk pertanyaannya. Yang saya implementasikan setelah saya beberapa bulan ini mengikuti pelatihan mendalam, pada saat pembelajaran saya akan menanyakan keadaan hati peserta didik saya dulu Bapak, sebelum saya memulai pembelajaran.
saya akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana kabarnya, bagaimana perasaannya. Nah, mungkin dengan setelah saya memberikan pertanyaan tersebut, baru saya mengaplikasikan pembelajaran yang mendalam. Mungkin dari mengaplikasikan bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang bermakna. Dan saya berusaha untuk membuat keadaan atau situasi pada saat pembelajaran itu yang pertama menyenangkan terlebih dahulu Pak, agar murid untuk melakukan praktek terutama PJOK, sama-sama kita ketahui ya Pak ya, untuk pelajaran PJOK itu semua siswa senang, tapi banyak juga siswa yang tidak percaya diri pada saat melakukan praktek tersebut. Mungkin itu saja Pak dari saya. Oke, sangat bagus sekali. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini ya, tentunya melalui pelatihan pembelajaran mendalam berbuah perubahan. Jadi bagaimana kita bisa mengubah murid-murid kita itu menjadi lebih aktif ya, atau lebih bisa mengimplementasikan pembelajaran mendalam itu ke dalam kehidupan nyatanya. Nah, jadi mereka bisa nanti sepanjang hayatnya itu tetap mempraktekkan apa yang dipelajarinya, baik itu pembelajaran agama, olahraga, IPA, PS ya, dan seterusnya. Baik, untuk selanjutnya ini yang kita bisa ketahui, dalam pembelajaran mendalam pasti ada ya praktik-praktiknya yang diunggulkan. Boleh Pak Solihin sedikit cerita praktik yang diunggulkan ketika memberikan siswa itu pembelajaran. Kalau Pak Solihin boleh tahu pelajaran apa? Pendidikan. Apa? Pendidikan agama Islam. Oke, di dalam pendidikan agama Islam kan mungkin Pak Solihin bisa memberikan praktik baiknya kepada teman-temannya. Apa sih unggulannya yang sudah Pak Solihin terapkan dalam pembelajaran mendalam di sekolah Pak Solihin, sehingga nanti teman-temannya semua bisa berbagi ya, bisa mempraktekannya juga atau bisa memberikan masukan kepada guru di sekolahnya masing-masing. Terima kasih Pak David. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi praktik baik yang diunggulkan ketika kita mengajar pendidikan agama, kita tahu bahwa pendidikan agama Islam itu anak-anak sering takutnya untuk menghafal. Takutnya udah anak-anak itu kalau disuruh menghafal, hafalan surat ini, hafalan bacaan ini, mulai pening balaknya. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Jadi praktik baik yang saya lakukan, jadi kita semacam buat apa itu namanya tuh karya atau buat kaligrafi, nanti terus sering dibaca kayak gitu kan, terus dibuat poster tadi, apalagi misalnya tadi yang saya sampaikan tadi bahwa cara melestarikan alam. Kalau untuk kita menghafal, disuruh menghafal ayat-ayatnya itu, mereka pasti bingung karena kebanyakan anak-anak itu walaupun sudah SMP banyak yang masih ikro. Bahkan baca Qur'annya belum bisa. Jadi kalau untuk dihafal susah. Walaupun ada ayat itu ada latinnya. Latinnya itu kan beda dengan yang bacanya, kadang panjang pendeknya. Jadi praktik baiknya tanamkan kepada mereka itu bahwa agama itu tidak semestinya untuk dihafal terus. Jadi bisa dibuat kalau misalnya belajar tentang malaikat, bisa dibuat nyanyi misalnya kan, biar mereka bisa bahagia ya dengan 7 malaikat, 10 malaikat Allah, pertama Jibril dan lain sebagainya, sehingga mereka lupa untuk bahwa agama itu harus menghafal terus. Padahal mereka ketika nyanyi itu sudah dihafal itu untuk menghafal yang namanya jenis-jenis malaikat. Ya, terima kasih. Oke, berarti Bapak Ibu kita sudah bisa melihatnya sangat kontekstual sekali pembelajarannya, sudah dikaitkan dengan kehidupan nyata. Oke, untuk selanjutnya Bu Rini, kalau untuk Bu Rini kendalanya apa saja Bu ketika mempraktekkan pembelajaran mendalam ini?
Sama-sama kita ketahui Pak David ya, pembelajaran PJOK ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu. Oh, apa sih manfaat sehat? Manfaat kita melakukan sesuatu. Pelajaran PJOK pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari saja, sebenarnya itu sudah berolahraga Pak David. Entah itu melakukan aktivitas di rumah, entah itu nyapu, entah itu apa, itu sudah kegiatan olahraga. Nah mungkin saya lebih menekankan kepada peserta didik itu apa sih manfaat dari setiap materi Pak, seperti itu. Oke, jadi sudah banyak yang dilakukan ya, berarti tantangannya itu untuk lebih membuat peserta didik itu melakukannya di rumah ya. Kalau di sekolah mungkin gitu ya, tapi kalau di rumah tidak. Baik Bapak Ibu, tadi ada beberapa. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, boleh. Dari kelompok mana? Kelompok 5 ya? Oke, kelompok 5, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bertanya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah dari kelompok 5. Oke, yang saya tanyakan itu bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa pembelajaran mendalam dapat diakses dan bermanfaat bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki tingkat pemahaman awal yang berbeda atau kesulitan belajar. What a teacher so good. Jadi itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Pak Abdul boleh disimpulkan pertanyaannya secara singkat. Ya, baik. Mungkin pertanyaan Bapak tadi untuk memastikan pembelajaran mendalam yang dapat diakses seluruh murid ya Bapak ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya Pak ya. Nah di sini kita sudah sebelum kita mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam ini, kita sudah tahu dan paham tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Nah yang pertama yang harus kita lakukan itu sebenarnya di awal itu asesmen diagnostik itu Pak. Jadi kita harus mengetahui dulu apa tingkat dari apa ya namanya, kemampuan dan cara belajar peserta didik tersebut. Mungkin itu saja Pak dari kami. Oke, terima kasih Bu atas tanggapan atau jawabannya. Semoga apa yang disampaikan itu bermakna untuk kami semua. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Jadi setelah kita melakukan asesmen diagnostik, kita bisa memberikan tambahan atau materi tambahan belajar. Silakan kelompok lain. Boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari program kelompok 2, saya ingin menanyakan, setelah Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran mendalam di kelas, kira-kira seperti apa perubahan yang sudah nampak, yang telah terlihat di siswa di kelas? Terima kasih. Terima kasih Bu Hasan, Bu. Kita dulu yang merubah semuanya. Mindset kita dirubah dulu sebelum kita memberikan kepada peserta didik. Yang sudah saya lakukan, dampak dari pelatihan ini, yang pastinya siswa saya lebih termotivasi untuk belajar dan mencoba, lebih percaya diri. Misalnya melakukan gerakan guling depan, itu biasanya siswa-siswa yang putri itu tidak percaya diri untuk melakukan Bu, takut. Nah, dengan pendekatan mendalam Bu, kita ajari dulu bagaimana caranya sebelum melakukan kegiatan guling depan, kita melakukan pemanasan yang relevan terlebih dahulu. Kita ajarkan dulu bagaimana melakukan pemanasan yang benar. Kita tekankan terlebih dahulu dengan diri dia, tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Kalau kita tidak mau mencoba, kita tidak akan tahu rasanya. Nah, jadi dengan pendekatan seperti itu, saya terkhususnya
Kalau saya mengajar Bu, saya akan melakukan pendekatan dulu. Oh, saya akan tanyakan kenapa. Entah anak tersebut mempunyai trauma pada saat sebelum kita yang mengajar, entah dia takut melihat temannya yang pernah terjadi kan. Nah, jadi perubahan setelah saya melakukan pembelajaran mendalam di kelas, yang pertama motivasi dan peserta didik atau murid saya, mereka belajar berkolaborasi dengan baik Bu. Jadi mereka setiap saya menyiapkan masalah, mereka akan berdiskusi, memecahkan masalah tersebut dan mengaitkannya dengan kehidupan yang nyata. Seperti itu Bu. Tambah Ibu. Ibu. Jadi kalau real saya, ini kalau perubahan yang terjadi ketika anak-anak sudah diajak pembelajaran mendalam, yang pertama sebelum jam habis pelajaran Bu, aku ini lagi panggil, nanya ngajar, satu ini dari panggil, itu perubahan. Jadi semangat muda itu bangkit. Yang kedua, anak-anak itu tidak ada yang tertidur Bu. Kalau kita belajarnya menarik, contohnya ketika saya mengambil video, tidak ada anak-anak yang tertidur. Nah, karena mengapa? Karena saking menariknya tadi, mereka diaktifkan, aktif semua. Jadi anak-anak ini kalau diajak diaktifkan, maka anak-anak ini semangat. Jadi tidak ada yang izin keluar dari gitu kan. Jadi betah mereka, tidak terasa waktu 2 jam itu. Itu karena pembelajaran mereka itu menyenangkan. Karena setelah pembelajaran mendalam ini. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya pendekatan pembelajaran mendalam yang setelah Bapak Ibu lakukan bisa disimpulkan berhasil ya. Iya Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kasih aplaus dulu semuanya. Ya, seperti yang Pak Solin bilang tadi, diaktifkan dulu ya, sama seperti obot ya, diaktifkan dulu baru ini. Tapi itu pada saat ngambil video ya Pak ya? Nggak tahu tapi kalau yang setelahnya ya. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dari 2 kelompok yang bertanya, apakah masih ada? Oh, oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, sejauh mana teknologi digital itu mempengaruhi pembelajaran mendalam? Nah, apakah ada tools atau equipment atau alat metode yang Bapak Ibu gunakan, yang Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran mendalam? Terima kasih. Ya, pertanyaan saya, apakah ada tools atau equipment yang digunakan dalam pembelajaran mendalam? Oke, terima kasih. Ibu apa ini? Dengan Ibu Pak siapa? Ibu Ayu. Ya. Sejauh mana? Ibu tadi ya. Jauhnya tuh. Nampaknya tuh ya Bu. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau pembelajaran mendalam itu untuk sekarang ini Bu, karena kita ini berhadapan dengan generasi yang keturunan yang hebat, ya, teknologinya itu sudah 5.0. Jadi kita harus mau tak mau, suka tidak suka harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Ya, pengaruh digital ini penting Bu, sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi kalau kita mengajar dengan menggunakan alat atau media yang berbau-bau teknologi, ya teknologi. Yang pakai bahasa Inggris tadi, teknologi. Jadi bisa menarik daya minat mereka belajar. Ya, dulu kalau kita tidak ngajar pakai infokus Bu, lesu udah. Tapi setelah kita udah ngajarin fokus, ini fokus aja dia udah. Pikiran mereka apa? Ketika kita membuka layar lebar, maka pikiran, Pak kita nonton lebar.
Itu tidak apa-apa, seringan kan? Iya, tapi jangan nonton cewek hari dan apa kota. Iya, tuh. Yang jelas intinya Bu, jadi masalah digital ini sangat penting, pengaruhnya sangat penting sekali. Kalau tidak ada digital, pembelajaran mendalam ini agak susah. Ya, karena ya, tetap lah. Baik, Bu Ayu ya, saya menambahkan sedikit Bu. Untuk di zaman sekarang, di abad 21 ini ya, terutama ya Bu ya, teknologi digital itu sangat bermanfaat. Yang pertama akan memudahkan kita sebagai guru Bu, ya. Jadi untuk media pembelajaran, saya pribadi itu menggunakan Google Classroom, Kahoot. Nah, tools yang saya pakai selama ini itu saya lebih ke Pit Bu, karena di Pit itu anak bisa memberikan umpan balik, bisa di sana juga di Kahoot juga bisa. Itu bisa membuat peserta didik lebih paham secara mendalam. Mungkin itu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Jadi sangat bagus ya. Jadi kalau kita membaca mendalam sekarang ini bersanding ya dengan teknologi itu tidak bisa dipisahkan ya. Seperti Pak Solihin dengan siapa Pak Solihin? Bidadari di surga. Oh, Bidadari surga. Oke. Selanjutnya kelompok yang lain. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, kami dari kelompok 4, dari serangkaian kegiatan kita di IN2 yang telah dilakukan, berikan satu contoh praktik pembelajaran mendalam yang paling sukses dan paling memberikan dampak positif terhadap siswa. Bagaimana cara pelaksanaannya? Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu siapa tadi Bu? Ibu Rahma. Ibu Rahma ini menanyakan kepada kami tentang contoh praktik baik ya, yang sudah dilakukan atau yang sukses. Nah, contohnya kalau saya pendidikan agama Islam, ini kebetulan saya ini mengajar pendidikan agama Islam Bapak Ibu ya, perlu diketahui bahwa ada sebuah materi ini bisa berhubungan dengan IPA dan lain sebagainya. Itu masalah melestarikan alam, itu menjaga lingkungan sekolah. Nah itu bisa kita praktekkan. Oh anak-anak kita pasang poster setiap sudut, jagalah kebersihan, buanglah sampah sembarangan, ya. Jangan buang. Balik Pak. Ya, berarti saya sengaja Bapak Ibu, berarti Bapak itu tuh fokus mendengarkan saya ya gitu. Jadi itu kalau pelajaran agama bisa dicontohkan seperti itu. Jadi anak-anak diajarkan bagaimana menjaga lingkungan sekolah. Di mana menjaga lingkungan sekolah ini sudah harus wajib dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, rumah tangga, diri sendiri. Ya. Jadi apa buat ibu? Nah, jadi ada hadisnya ini. Ya. Jadi kita tuliskan nanti. Anak seperti minat iman, kebersihan sebagian daripada iman. Jadi anak-anak kalau tidak bersih berarti anak-anak tidak beriman. Gitu. Baik, Ibu, mungkin saya akan menambahkan sedikit ya dari jawaban. Saya tidak akan menanyakan lagi apa, bagaimana, mengapa. Kalimat itu akan saya hindari Bu. Tapi setelah mengikuti pembelajaran mendalam ini, saya akan memberikan ruang mereka untuk berdiskusi
memecahkan masalah yang sudah kita berikan. Mungkin seperti itu. Jadi tidak ada lagi pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, itu tidak ada lagi. Setelah di pembelajaran mendalam, kita sebagai guru berikanlah ruang untuk peserta didik memecahkan masalah yang kita berikan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, tanggapannya Bu Rahma. Terima kasih untuk jawabannya. Saya rasa sudah sukses berarti sudah diterapkan di pembelajaran Bapak dan Ibu. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rahma atas pertanyaannya juga tanggapannya sudah sangat baik sekali ya. Bagaimana praktik pembelajaran dalam itu kita aplikasikan ke dalam pembelajaran kita. Bapak Ibu, berhubung waktu kita tinggal sedikit, ini satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi, boleh? Dari kelompok mana? Satu pertanyaan lagi. Saya Bu Susi? Ya. Silakan, Bu. Ya, Bu Revita, silakan. Silakan, Bu. Nama boleh apa ya satu pertanyaan dari Bu Boleh. Susi? Boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Ini mau bertanya Bapak Ibu narasumber. Seperti kita tahu kan pembelajaran mendalam bermakna ini kan dia lebih kontekstual ya, bukan hanya teori gitu ya. Nah, yang ingin kami tanyakan itu bagaimana cara Bapak Ibu dalam merancang asesmennya, ya dalam merancang asesmen itu supaya dapat mengukur kedalaman materi, tapi bukan hanya dari sisi hafalan. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, sangat bagus sekali pertanyaannya. Silakan, boleh Pak Solihin dari apa yang sudah dipaparkan tadi. Pak Ibu ini. Boleh. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya, pertanyaan yang sangat menantang ya untuk dijawab. Karena asesmen itu adalah bagian dari pembelajaran. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan untuk asesmen di pembelajaran mendalam ini, kita harus mengetahui dulu Bu, anak ini cara belajarnya, seperti kata saya tadi, seperti belajarnya. Terus asesmen formatif itu dilakukan terlebih dahulu sebelum asesmen sumatif. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya, pertanyaan untuk asesmen itu tidak ada lagi apa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mengukur kemampuan peserta didik tersebut, peserta didik itu mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang Ibu katakan tadi, pembelajaran mendalam adalah kontekstual, bukan pembelajaran yang hanya teori, tapi murid bisa mampu mengaitkan kepada kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bu. Oke, saya menambahi sedikit Bu. Jadi untuk asesmen Bu, asesmen ya asesmen. Jadi untuk pembelajaran mendalam itu bukan ditentukan dengan nilai akhir saja Bu. Jadi asesmennya itu dari formatif ya, dari prosesnya itu Bu, itu sudah ada penilaian. Inilah makanya ada yang namanya asesmen itu harus bersifat objektif Bu. Biar kenapa harus objektif? Biar ada rasa keadilan itu anak-anak. Karena anak-anak ini, siswa ini harus prinsipnya untuk namanya pembelajaran mendalam itu adalah harus dimuliakan. Iya. Makanya jadi murid nanti kita harus muliakan murid. Gitu. Jadi cara kita menilai mulai dari awal pembelajaran sampai terakhir itulah yang namanya assessment. Iya. Asesmen guru itu seperti gula bukan kopi. Kalau kopi itu manis, kita kena salah tuh, gula. Tapi kalau kopi itu mantap, lemak, yang mengapa? Kopinya mantap, bukan gulanya pas. Iya, jadi
Terima kasih. Jadi bertanya lagi guru, ini adalah ibadah yang terbesar bagi kita semua hari. Oke, tanggapannya Ibu Eti. Kita garang ya, jadi mantap, sangat luar biasa sekali. Oke, terakhir ya, Bu Susi, boleh dihentikan ke Pak Solihin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, ini pertanyaannya kayaknya khusus Pak Solihin. Karena saya lihat dari tadi ilmu yang Pak Solihin dapat sangat banyak sekali. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Dari tadi Pak Solihin membahas soal nilai untuk mengukur suatu keberhasilan anak itu dari nilai akademis, yaitu dari proses sampai ke akhir. Yang akan saya tanyakan, bagaimana sih mengukur keberhasilan anak dari pelajaran mendalam itu dilihat secara non akademis? Jadi saya mau pencerahannya Pak Solihin. Ya, silakan dijawab. Khusus Bu saya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ibu siapa tadi kami? Ibu Marini. Dari mana Ibu? Dari SMP? 21 ya. Jadi Ibu Marini, bagaimana kita mengukur dari non akademik ya? Kita tahu bahwa penilaian itu ada namanya penilaian sikap. Tahu kan penilaian sikap? Tentu Bapak Ibu pasti semua sudah tahu yang namanya pengalaman. Ya. Jadi ada yang namanya penilaian sikap. Ya, penilaian sikap itu kita menilai bagaimana mungkin kita lihat kepribadian anak ini. Ketika bertemu guru mungkin Assalamualaikum atau dia halo Pak misalnya kan, kita akan macam sebenarnya. Terus ketika kita berjalan ada anak-anak melihat sapa, mungkin dia ada yang acuh-acuh. Kita bisa lihat, oh sikap anak ini acuh-acuh, gitu ya. Terima kasih. Jadi dulu. Oke. Terima kasih Pak, berarti dinilai dari sikap mereka dengan terhadap lingkungan sekitar. Oh ya, terima kasih banyak Pak, jawabannya Pak sangat inspiratif. Oke, terima kasih Ibu Marini. Bu Marini izin saya menambahkan sedikit. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, boleh. Nah, jadi kata Pak Solihin tadi penilaian sikap ya Bu ya. Mungkin bukan hanya penilaian sikap, bisa dengan penilaian kolaborasi, bekerja sama, bagaimana sosialnya Bu. Jadi bukan hanya kita lihat dari sikap, kita tadi akan menilai sebuah proses tapi bukan hasil. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu. Bagaimana Bu Marini? Masya Allah. Itu sudah mematikan kipas angin, ya, seperti itu. Ya, jadi dia sudah menerapkan secara kontekstual dengan dunia nyata. Percuma dia belajar tapi ternyata masih tidak hemat energi ya. Oke, Bapak Ibu, sepertinya jam siapa itu tadi itu? Oh sudah. Baiklah, itu tadi sedikit dari pemaparan Pak Solihin dan Bu Rini tentang kegiatan mereka di sekolah yang mana berjudul melalui pelatihan pembelajaran mendalam berbuah perubahan. Berarti apa yang kita saksikan sudah banyak perubahan ya, baik dari siswanya dan juga gurunya, dan juga Pak Solihin sekarang sudah agak pintar ngomongnya ya, kritis ya. Pembelajarannya sangat bagus sekali ya. Ibu Rini juga dengan pembelajaran mendalamnya sudah tertanam di hatinya ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih untuk hari ini. Jadi di sini kita sangat banyak belajar bagaimana yang didapatkan dari Pak Solihin dan Bu Rini. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk Pak Solihin dan Bu Rini. Terima kasih Pak Solihin dan Bu Rini, silakan kembali ke tempat. Terima kasih Pak untuk kesempatan ini. Oh, ya.